Kita akan berbincang seputar nilai gotong royong dan juga musyawarah mufakat. Ini adalah bagian dari jiwa demokrasi Pancasila, pendengar. Nah, kita akan berbincang mengenai hal ini bersama Lembaga Kajian Nilai Menjadi Orang Indonesia. Di ujung telepon pendengar kami sudah tersambung dengan narasumber kami, Bapak Bangun Sitohang. Halo, selamat sore Pak Bangun. Selamat sore, Bang. Ya, Pak Bangun, ini tentang gotong royong dan juga musyawarah. Ini kan bagian dari jiwa demokrasi Pancasila. Kalau kita ketahui, gotong royong, kemudian musyawarah ini bagian dari sila ke salah satu dari butir Pancasila tersebut. Nah, ini pendapat dari Pak Bangun Sitohang sendiri tentang keinginan masyarakat untuk terus tetap mempertahankan nilai gotong royong dan bermusyawarah bermufakat begitu, seperti apa selama ini, Pak? Anda melihatnya bagaimana? Kita harus kembali kepada jati diri kita. Ya, kalau kita ibaratkan besi terkenal dengan kerasnya, ya, air dengan cairnya. Nah, kita sebagai satu bangsa kita sudah sepakat dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita sebagai bangsa tentu punya nilai budaya yang terwariskan sebelumnya. Hidup ini kan imitasi kan gitu ya, Bang, ya. Jadi kalau tidak, kita kan negara agraris. Kita lihat dulu konsep-konsep cara bercocok tanam gitu. Yang sederhana saja kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana dari mulai pembibitan sampai mereka panen, itu semua tidak dibangun atas kemauan sendiri pemilik modal dan sebagainya. Tapi paling tidak ada nilai-nilai yang kekuatan kebersamaan gitu. Sehingga sampai kita merdeka pun disebut kita kami, tidak dibilang kita atau Anda atau saya gitu. Itulah bagaimana kuatnya rasa gotong royong, sehingga tidak ada yang kuat, tidak yang lemah, tapi dengan kebersamaan kita bisa meraih untuk perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Itu nilainya. Dan dalam pengambilan keputusan juga, tidak kepala desanya atau pemilik lahannya dan sebagainya yang menentukan ini lahan saya dulu dikerjain gitu, kira-kira. Ini analog politiknya lah sikap gitu. Nah, ciri-ciri demokratis yang telah tercipta sejak dalam leluhur tersebut, kita mengasuh pasca reformasi ini kan kita sudah banyak undang-undang baru, pemain baru, pemikiran baru. Loh, kok makin nilainya makin anjlok gitu. Ada apa dengan demokrasi kita? Karena kita lupa pesan-pesan sikap perilaku leluhur yang telah mengejawantahkan ke dalam diri kita itu sendiri. Ini masih yang menarik bagi saya. Jiwa itu hampir hilang gitu. Pak Bangun, ini pernyataan Anda untuk jiwa tersebut sekarang sudah sedikit luntur begitu. Ini di tempat-tempat tertentu, katakanlah di kota-kota besar, tapi tidak hanya di desa seperti itu kondisinya, atau sama ini merata Anda melihatnya? Kita kan tidak bisa terlepas dari pengaruh lingkungan, khususnya IT sekarang ini kan. Nah, kita dengan menyerap begitu cepat informasi, kita tidak berkaca kepada jati diri kita, sehingga kita menyerap, sehingga antar kita sendiri silaturahim itu sudah kurang. Di bangsa ini yang kurang itu silaturahim, Bang. Kalau kita silaturahim kita bangun, itu di situ keputusan apapun tidak bisa berpihak kepada kita. Kalau kita sudah sepakat sebagai satu bangsa, maka patokan nilai itu hanya satu, Pancasila adalah 45. Di luar itu urusan masing-masing di kelompok masyarakatnya. Kalau berbicara bangsa, tetap koridor Pancasila. Kapanpun kita tidak akan pernah ketemu membicarakan persoalan bangsa ini kalau tidak Pancasila dan norma hukum Undang-Undang 45 dan turunannya. Kita sepakat itu ya, Pak Bangun ya. Ya. Tapi siapa sebenarnya yang salah? Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab ketika tadi Pak Bangun juga mengatakan bahwa kita tidak bisa terlepas dari era globalisasi di mana media elektronik dan lain sebagainya juga punya peran, punya andil begitu untuk bisa membuat orang menjadi pembentukannya, individualismenya itu tinggi sekali, terutama kota-kota besar begitu. Nah, ini siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dengan keadaan seperti ini, Pak? Nah, begini, Bang. Kan tujuan kita berbangsa bernegara ini kan paling tidak kan ada 4 yang jelas. Kalau kita lapar, tujuan kita makan gitu. Jangan dibahas siapa yang masak, siapa yang masakan siapa. Itu yang kita rusak selama ini. Kita nggak sampai ke tujuan. Nah, artinya 4 tujuan salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu nyata kan? Nah, itu bagaimana mencerdaskan? Tentu pendidikan sudah pemerintah sekian persen dibikin di APBD. Tapi mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah bagaimana karakter itu diajarkan. Kita harus ingat, karakter itu bukan warisan, Bang. Karakter itu adalah yang harus diajarkan.
Atau punya anak lahir taruh di Amerika sama di Indonesia, pasti dia beda itu kan. Nah kalau kita nggak ajarkan apa itu nilai Pancasila, ke depan ini kita lagi luntur. Inilah perlunya Perpres 87 tahun 2017 yang dibikin Pak Presiden itu paling tidak telah menjawab penguatan pendidikan karakter. Nah, kalau mau merawat bangsa ini, kalau kita sudah tidak ada maintenance of the nation, maka kita ke depan akan lost ini, cara pikir bangsa ini. Karena dengan IT, dari ujung ke ujung belahan bumi, tidak ada lagi jarak gitu kan. Itu yang kita khawatirkan. Makanya jangan pernah kita persoalan bangsa ini hanya persoalan kelompok, tapi adalah kebersamaan kita. Gotong royong itu harus dihidupkan kembali sehingga tidak ada saling curiga, saling menghujat, saling membenci, saling menghebat dan sebagainya. Yang penting adalah kebersamaan dan tingkatkan satu rahim dalam mengambil keputusan untuk satu yang kebijakan kenegaraan kita gitu. Sudah bagus selama ini, hanya saja kadang-kadang individu itu terlalu menonjol sehingga beberapa hal-hal regulasi itu seperti diterobos gitu. Ini harus kita perbaiki ke depan gitu. Pak Bangun, kalau ketika nilai atau rasa kegotong royongan tersebut sedikit-sedikit sudah mulai luntur, terutama di masyarakat yang berada di kota-kota maju atau kota-kota besar, katakanlah seperti itu. Lalu bagaimana dengan dengan rasa upaya dari masyarakat tersebut untuk bisa meresapi nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, karena ini kan erat kaitannya begitu. Ketika gotong royong atau musyawarah kita sepakat, ini merupakan salah satu dari implementasi butir yang ada di 5 Pancasila tersebut. Nah itu berarti bagaimana masyarakat kita terhadap nilai Pancasila itu sendiri? Nah, kita belajar dari sejarah kegagalan P4 dulu gitu misal Bang ya. Antara ucapan dengan perbuatan berbeda, sehingga keteladanan yang hilang di kita ini sekarang ini. Jadi ketika ngomong A, ternyata kelakuan kita B. Jadi hal-hal ini tidak dipegang, rontoklah semua ajaran-ajaran kebaikan. Ingat, nilai kebaikan itu sifatnya kekal Bang. Nah, jadi ke depan ini peradaban suatu bangsa itu ditentukan oleh jati dirinya. Jadi tidak lagi mempersepsikan masalah ideologi, tapi budaya itu akan menentukan ke depan gitu. Persaingan budaya, apakah teknologi, apakah peradaban barunya gitu, inovasi itu kita harus bersaing ke sana. Kita ke depan lah melihat. Saya melihat seperti itu. Baik, Pak Bangun ditahan dulu di ujung telepon karena kita juga sekarang sudah tersambung dengan salah satu narasumber kita yang berikut. Jadi saya sapa dulu ya Pak Bangun ya. Siap. Baik, di ujung telepon yang satu lagi pendengar kami sudah bersama cucu Bung Karno, ada Ibu Putih Guntur Soekarno. Selamat sore Ibu Putih. Sore. Ya, sehat ya Ibu Putih ya? Alhamdulillah. Nanti maaf ini dalam perjalanan ini di jalan tol ini. Tapi mudah-mudahan suaranya cukup jelas kami terima dan tidak terputus begitu Bu Putih. Iya, mudah-mudahan tidak terputus. Baik, ya. Bu Putih ini sebagai cucu dari seorang sejarawan begitu ya. Kami ingin mengetahui Anda sendiri melihat bagaimana perbedaan sifat kegotong royongan masyarakat dulu di era Presiden Soekarno sampai sekarang ini. Bu Putih melihatnya bagaimana Bu? Kalau saya melihat mungkin kalau di perkotaan nilai-nilai kegotong royongan itu sudah mulai terkikis lah. Artinya kita sudah mulai terasa sifat individualistis kita tidak saling artinya memiliki sifat yang tidak tepos liro lah istilahnya. Tapi kalau saya perhatikan ketika saya dapat kesempatan berkunjung ke daerah-daerah, terutama ke desa-desa, saya melihat kegotong royongan dari bangsa kita yang setelah sebagaimana itu menjadi budaya kita. Yang Bung Karno juga mengatakan bahwa ketika Pancasila itu diperas menjadi Ekasila, maka ujungnya adalah gotong royong, dan itu tidak terkikis dan masih tetap ada, masih tetap dilakukan oleh masyarakat, utamanya di pedesaan gitu. Jadi memang kalau melihat dari nilai-nilai kehidupan, apa yang diinginkan atau apa yang terdapat di dalam Pancasila itu sendiri, kalau di masyarakat, terutama di pedesaan, itu saya melihat masih ada. Bu Putih, kalau yang ini perkotaan mulai terkikis lah. Kalau di perkotaan sudah mulai terkikis untuk masyarakat umum begitu ya, masyarakat. Gotong royongannya ya. Itu. Oke. Baik. Nah, Bu Putih ini sebagai
salah satu anggota dewan dari fraksi PDIP begitu. Nah, Bu Putih sendiri melihat bagaimana kalau untuk sifat kegotong royongan, sifat untuk bisa bermusyawarah begitu di internal anggota dewan sendiri, Bu Putih. Karena selama ini kan kita sering melihat ada pembahasan satu permasalahan tetapi tidak satu kata yang sama begitu, sehingga pernah terjadi keributan dalam beberapa hal begitu ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, ini bagaimana Bu Putih melihatnya? Ya, itu terjadi dalam satu proses yang panjang ya, sehingga sampai akhirnya pada saat ini yang di dalam tataran penentukan kebijakan seperti yang terlihat di dalam proses rapat-rapat di DPR RI itu walaupun tidak selalu berakhir dengan voting, masih ada upaya musyawarah mufakat, tetapi kemudian yang banyak kita lihat bahwa kemudian pengambilan keputusan itu lebih dengan voting yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam nilai Pancasila itu sendiri. Itu kita tidak bisa mengatakan itu terjadi dengan cepat, tetapi ini melalui satu proses. Nah, proses itulah kemudian yang dari pada masa reformasi misalnya, kemudian terjadi amandemen undang-undang, perubahan pola dan perilaku di dalam bersosialisasi sosial politik kita. Itulah yang kemudian menjadi akhirnya prosesnya seperti sekarang, apa-apa ujungnya voting. Okay. Nilai-nilai demokrasi kita tidak menjunjung kembali musyawarah mufakat, tetapi lebih kepada model seperti demokrasi ala barat, ala demokrasi liberal. Nah, itu sebenarnya kalau saya melihat di sini bahwa tanggung jawab daripada pelaksanaan nilai-nilai dari Pancasila tidak hanya kemudian dibebankan kepada masyarakat atau rakyat, tetapi tanggung jawab itu ada kepada negara. Bagaimana kemudian negara dalam tataran baik dari kebijakan, undang-undang dan lain sebagainya itu apakah memang sudah berada dalam koridor Pancasila gitu. Selama ini kan kalau saya melihat bahwa rakyat diminta untuk selalu dalam kehidupan kesehariannya, nilai-nilainya semua harus berdasarkan pada Pancasila. Tapi ayolah marilah kita otokritik pada kita sendiri, pada DPR maupun pada pemerintah. Apakah semua tatanan kebijakan itu sudah berada dalam koridor Pancasila? Baik. Begitu. Baik. Ditahan dulu Bu Putih dan juga Pak Bangun, karena kita mau ingatkan kepada pendengar juga yang mungkin ingin memberikan masukan, tanggapan ini terkait dengan kegotong royongan dan juga mufakat. Apakah ini memang masih benar-benar ada tercermin di daerah Anda, wilayah Anda? Anda bisa menyampaikannya melalui layanan WhatsApp atau SMS kami 081 399 399 888. Kami tunggu partisipasi Anda. Sambil menunggu saya kembali ke Pak Bangun Sitohang. Pak Bangun, kalau Anda sendiri menyoroti apa yang dilakukan oleh para anggota dewan kita yang terhormat di gedung dewan seperti itu. Nah, ini apakah masih ada cerminan sifat atau kekuatan dalam dalam nilai-nilai Pancasila tersebut itu masih ada begitu? Anda melihatnya bagaimana, Pak Bangun? Secara regulatif pastilah, karena mereka bekerja kan didasarkan kepada aturan dan perundang-undangan kan gitu Bang ya. Oke. Nah, tapi karena dalam perjalanan itu ibaratkan seorang ibu belanja ke pasar sama anaknya gitu Bang ya. Ketika anaknya dititip pisau suruh simpan ke rumah, ya pesan ibunya kan suruh simpan ke rumah. Di dalam perjalanan si anak tertantang oleh satu hal, pisau digunakan untuk hal yang tidak diperintahkan untuk disimpan. Nah, kira-kira yang saya maksud dinamika lingkungan itu kadang-kadang yang mempengaruhi, dan kembali kepada masing-masing individu juga untuk menyesuaikan. Dia disumpah menjadi itu bagaimana cara bekerjanya gitu. Nah, kita ketahui bahwasanya untuk menjadi presiden dan wakil presiden, untuk menjadi anggota legislatif dan gubernur kota kan partai politik. Nah, ini dimulailah dari partai politik karena kita menganut kerakyatan dan pimpinan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Konsep kita nggak pernah kita kepentingan individu dan kelompok, tapi adalah diwakilkan. Jadi nggak semua juga orang harus bicara bebas. Ini perlu kita ajarkan juga ke masyarakat. Jangan sedikit-sedikit turunkan ini. Dia harus ada tahu salurannya gitu Pak. Ini yang terus kita lihat
keteladanan yang kurang di kita. Kalau saya itu aja sih. Baik, ini ada penelpon kita dari Bali, kita coba terima dulu. Pak Paul, selamat sore. Silakan Pak Paul. Ya, kalau masalah lunturnya kebersamaan di kota, memang semuanya diukur daripada nilai uang, gitu loh Pak. Kalau semuanya itu akan seperti saya sendiri di Bali, saya dari luar datang ke Bali, kerukunan di situ luar biasa Pak. Seolah-olah tidak luntur itu. Baik. Pak, aja dari pengungsi itu semuanya bersatu. Tapi semuanya tidak diukur dengan nilai uang. Kalau sampai nilai uang semuanya akan berubah. Oke. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Paul di Bali. Saya minta tanggapan dari Ibu Putih. Ini Ibu Putih dari fraksi PDIP yang kita tahu sentral suara salah satu titik yang kuat itu adalah di Bali begitu. Di Bali ini kabarnya masih terus tetap dipertahankan ini untuk kegotong royongan, memutuskan segala sesuatu dengan cara mufakat dan lain sebagainya. Ketika turun ke daerah, Ibu Putih sendiri apakah masih melihat itu di sana, Bu? Ya, artinya di dalam sistem Pancasila itu kan ada sistem tidak masuk dalam sistem sosial, sistem budaya, sistem politik gitu loh. Nah, di dalam sistem budaya misalnya di Bali atau kemarin saya baru pulang dari Labuan Bajo ya, dari Flores. Saya melihat kegotong royongan itu masih kental, atau tidak usah jauh-jauh lah di Jawa Barat banyak komunitas adat, masyarakat adat, kemudian masyarakat di desa, atau musyawarah mufakat yang dilakukan di setiap kelurahan atau RT ketika ibu-ibu berkumpul, ketika mengambil keputusan mengapa misalnya mau mengaspal jalan, itu semua masih berjalan. Artinya Pancasila dalam tataran sistem kemasyarakatan terutama di tingkat pedesaan itu masih bisa berjalan gitu loh. Nah ini kan yang menjadi cukup harus dilihat kembali, kemudian menjadi kritik bagi kita adalah ketika Pancasila dalam tataran sistem politik, apakah itu memang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila atau tidak begitu. Dan negara bertanggung jawab dalam menjalankan dan mempertahankan nilai Pancasila itu, baik di dalam masyarakatnya maupun juga itu di politisi, kemudian ya di segala lapisan lah, segala elemen. Ya, yang punya kewenangan untuk ini semua adalah negara, gitu. Jadi tidak bisa setengah-setengah. Baik. Kalau bertanya soal kebudayaan gotong royong dan lain sebagainya yang ada di masyarakat Indonesia, saya yakin itu masih ada. Dan tidak hanya di Bali, tapi di daerah-daerah lain juga ini sepertinya masih kental ya. Di daerah lain juga masih ada. Betul. Tanpa itu disadari maupun tanpa disadari atau tidak, kebiasaan itu masih ada di dalam kehidupan kita, dan saya yakin itu tidak akan pernah hilang. Baik. Bu Putih, ini perlu dijawab juga oleh Bu Putih ini sebagai anggota Dewan, karena memang pertanyaan dari Pak Andi di Sumatera Utara Medan, beliau mengatakan bahwa gotong royong itu menurut saya sudah sedikit bergeser. Gotong royong sekarang adalah untuk kerjasama dalam hal korupsi berjamaah. Ini terjadi di kota besar terutama oleh pejabat negara dan anggota Dewan terhormat. Tanggapan dari Bu Putih, ini terkait pesimistis ya. Bagaimana di dalam berkehidupan kita, kembali kepada nilai moral kita. Arti gotong royong itu kemudian disalahgunakan untuk sesuatu yang memang menjadi negatif. Ketauladanan, kemudian nilai moral dan etika, itu menjadi bagian dan PR bagi kita semua. Karena kan kalau sekarang ya saya juga prihatin gitu, seperti misalnya korupsi. Korupsi adalah menjadi salah satu hal yang menjadi utama di dalam negara kita, yang memang harus kita punya satu sistem yang bisa membuat korupsi itu dapat diminimalkan begitu. Baik. Jadi memang dalam artian bergotong royong itu sendiri ya kembali kepada kemudian apa yang akan dilakukan di dalam bergotong royong itu sendiri ya. Kalau memang bergotong royongnya itu kemudian dilakukan untuk berkorupsi berjamaah, ya artinya kan memang ada penurunan degradasi dalam beretika
di dalam sistem masyarakat itu sendiri gitu. Oke, baik. Satu lagi saya baca untuk SMS ini dari Pak Ali di Riau. Beliau mengatakan justru ini gotong royong di daerah kami sudah sedikit langka. Agar bisa dibangkitkan lagi bagaimana strateginya? Boleh ini kita minta ke Pak Bangun Sitohang untuk menanggapi. Silakan Pak. Nah, kita sudah sepakat hidup berbangsa ini semua harus pakai aturan kan gitu Pak ya. Jadi di luar dari rumah itu kita udah diatur oleh ketertiban dan aturan semuanya yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya kalau yang saya lihat kita ini kan punya tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi opinion leader ya. Karena konsep kita itu kan, apalagi ini yang saya sangat prihatin, pesan pembangunan itu banyaknya sepertinya kan untuk ke desa ya Pak ya. Tetapi pusat informasi yang menyuarakan kan cenderung dari pusat. Alat komunikasi itu sendiri yang canggih-canggih ada di kota. Sementara pesan terbesar ke daerah. Ini yang distorsi komunikasi yang terjadi. Sehingga banyak pesan nilai kebaikan yang ingin disampaikan itu terboncengi oleh kepentingan-kepentingan. Sehingga nilai keteladanan agak berkurang, masyarakat juga bingung, saya ikut siapa dan sebagainya. Nah ke depan bagaimana konsep gotong royong itu kan kalau di Jakarta atau di mana saya lihat tuh orang bisa membayar keterwakilan dia untuk kegiatan gotong royong kan untuk membersihkan lahan sekitarnya gitu. Nah hal seperti ini perlu ada aturan lah yang sifatnya apakah dia sanksi sosial minimal. Tapi kalau di desa seperti Bu Putih tadi bilang, saya sepakat. Justru maka saya mencontohkan kehidupan bercocok tanam di desa itu yang membuat nilai gotong royong dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan. Kalau di kota saya belum berani mengomentari terlalu jauh, biar orang-orang ahli tata kota yang melihat. Karena tata kota itu kan dia tahu bagaimana orang biar bisa jalan enak gitu. Contohnya saja, ketika kita ke Singapura tertib saya lihat orang kan, tapi orang yang sama ketika di Jakarta datang ya sama lagi kelakuannya. Berarti ada sistem lingkungan yang perlu ditata dan perilaku orangnya juga ya minimal melalui opini leader atau tokoh-tokoh masyarakat. Mungkin itu Bang. Oke, Pak Bangun, terima kasih. Dari Bu Putih sendiri terakhir sebagai closing statement apa yang harus kita bangkitkan lagi ini Bu Putih, terutama ini untuk wilayah perkotaan lah. Halo. Ya, Bu Putih, masih bisa mendengar suara saya Bu Putih? Mas, ini suaranya udah mulai putus-putus nih Mas. Baik. Nggak kedengeran. Baik, Ibu Putih terima kasih yang pasti kami ucapkan atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Dan Pak Bangun juga terima kasih Pak. Terima kasih waktunya sudah berbincang bersama kami. Selamat sore Ibu Putih dan juga Pak Bangun. Baik, demikian tadi akhir dari perbincangan kami pendengar ini terkait nilai gotong royong dan juga musyawarah mufakat adalah bagian jiwa demokrasi Pancasila, di mana kita bisa menarik garis kesimpulan bahwasannya meskipun untuk nilai kegotong royongan atau mufakat ini sudah sedikit luntur dikarenakan era zaman globalisasi dan lain sebagainya, tapi ini untuk wilayah tertentu seperti halnya di perkotaan, tetapi ternyata